Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai tugas akhir Anda ya. Minggu lalu kita sudah bersama-sama membahas mengenai artikel konseptual dan artikel hasil penelitian. Nah, hari ini kita akan memilih salah satu dari dua materi tersebut untuk dijadikan sebagai tugas akhir. Nah, artikel penelitian, baik itu berupa artikel konseptual maupun artikel hasil penelitian, dua-duanya itu termasuk bentuk karya ilmiah, ya. Jadi seperti yang sudah kita ungkapkan dulu di awal pertemuan ketika kita membahas karya ilmiah, bahwa konsep karya ilmiah itu sudut pandangnya banyak, ya. Batasannya kita bisa ambil dari 4 hal, ya. Masih ingat? Dilihat dari sininya, bahasanya, sistematikanya, ya, dan juga metode. Nah, kalau misalnya memenuhi 4 hal tersebut, berarti itu masuk ke dalam artikel, maksud saya, bila masuk ke dalam 4 hal tersebut berarti termasuk karya ilmiah. Nah, untuk tugas akhir Anda akan membuat artikel konseptual yang lebih sederhana ya. Jadi yang seperti saya ungkapkan minggu lalu, artikel konseptual itu adalah artikel yang didasarkan bukan pada hasil penelitian, melainkan ini hanya hasil gagasan saja, hasil pemikiran saja, analisis kritis seperti itu. Jadi Anda dalam membuat artikel konseptual ini tidak perlu melakukan penelitian, ya. Anda cukup membuat gagasan, solusi, maupun analisis berdasarkan permasalahan yang Anda temukan. Nah, kalau misalnya Anda pernah menulis PKM, ya, artikel konseptual ini konsepnya seperti PKM GT. Nah, untuk bagian-bagiannya, seperti yang saya jelaskan minggu lalu ya, jadi yang harus ada adalah judul, nama penulis nanti bisa ditulis nama kelompoknya, kemudian abstrak, kata kunci, pendahuluan, kemudian inti, penutup, dan daftar pustaka. Jadi nanti Anda tidak perlu mencantumkan landasan teori, tidak perlu mencantumkan kajian pustaka, tidak perlu mencantumkan metode, ya. Jadi cukup pendahuluan, inti, penutup, dan daftar pustaka. Untuk teknik penulisannya sama seperti teknik penulisan karya ilmiah pada umumnya ya. Ini sama, jadi tidak perlu saya bahas ulang. Nanti dalam bagian pembahasan tidak perlu Anda atau mulai dari bagian pendahuluan sampai dengan bagian penutup, Anda tidak perlu memindahkan halaman. Ya, nanti saya akan berikan contohnya. Kemudian bagian penutup juga punya langsung ya, jadi tidak perlu Anda berikan setiap halaman. Ini untuk perbedaannya, kemarin sudah kita bahas juga, perbedaan artikel konseptual dan artikel penelitian adalah metode. Nah, Anda kan tidak membuat artikel penelitian ya, jadi nanti tidak perlu menggunakan metode. Nah, nanti silahkan tugas akhir Anda, ya, carilah konsep, ya, carilah konsep yang di situ ada masalahnya, ada problemnya. Kemudian coba Anda lakukan telah kritis, ya, lalu temukan solusi dari permasalahan tersebut. Solusinya bisa berupa produk, kemudian bisa juga berupa konsep undang-undang seperti itu, atau hanya telah kritis saja, itu juga diperbolehkan. Nah, apa yang harus Anda lakukan untuk menulis tugas akhir? Jadi ini ya, temukan permasalahan, kemudian buat solusi konkret dari permasalahan Anda. Nah, ini ya, solusi ini bisa berupa kebijakan. Kebijakan ini misalnya Anda membuat undang-undang, gitu ya, atau kebijakan yang lain. Atau kebijakan ini nanti bersinergi dengan kebijakan pemerintah, juga boleh. Kemudian program,
Misalnya Anda membuat sebuah program kreativitas atau pengembangan solusi di daerah X seperti itu boleh, kemudian produk juga boleh. Lalu uraikan nomor 1 dan nomor 2 itu menjadi sebuah artikel konseptual. Yang artikel konseptual nanti Anda kumpulkan sebagai tugas akhir. Baik, saya akan berikan contohnya ya. Sebentar. Baik, ini adalah contoh artikel konseptual dari kakak kelas Anda sebelumnya ya. Dimulai dari halaman judul terlebih dahulu, diberikan judul ya, penulisan judul itu bukan berupa kalimat tapi pernyataan. Automatic filtration device sebagai alat penyaring otomatis berbasis activated carbon dari sampah daun untuk penjernihan air limbah binatu. Ini disusun oleh, nah ini Anda bisa menuliskan kelompok Anda, nanti anggotanya siapa saja, karena ini tulisnya kelompok ya. Kemudian tuliskan kembali judulnya, terus penulisnya kelompok 6 dari Universitas Negeri Semarang, kan dari banyak kode Anda, jadi tidak perlu tulis kodenya satu. Nah, abstrak. Bagian selanjutnya adalah abstrak. Abstrak ini berbeda dengan ringkasan ya. Abstrak ini merupakan inti dari sebuah karya ilmiah yang isinya adalah tujuan, masalah, dan solusi. Nah, ini ya. Jadi diawali dengan penulisan artikel ini bertujuan untuk bla 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 gitu ya. Nah, kemudian permasalahannya apa? Ya. Lalu permasalahannya apa diungkapkan dan solusinya. Nah, kemudian Anda ungkapkan kata kunci. Kata kunci ini adalah kata kunci untuk memudahkan pencarian. Jadi nanti Anda bisa ambil kata kunci ini dari judul Anda. Dan hal penting apa yang ada di dalam judul, nanti Anda tuliskan 3 sampai 5 ya, 3 sampai 5 kata kunci. Nah, kemudian berikutnya Anda tidak perlu menambahkan bab ya, namanya ini adalah subbab pendahuluan. Nah, untuk penulisan pendahuluan dalam artikel konseptual ini, Anda tidak perlu berpindah halaman. Jadi langsung saja dituliskan di bawah abstrak. Nah, kalau misalnya dalam skripsi yang kita jelaskan dalam karya ilmiah lalu, bagian pendahuluan itu ada 4 bagian ya, masih ingat, ada latar belakang, ada rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Nah, dalam penulisan artikel konseptual ini, Anda tidak perlu merumuskan subjudul kemudian subjudul lagi ya, tapi Anda langsung menuliskan apa namanya latar belakang, tujuan dan masalah, latar belakang permasalahan tujuan dan masalahnya itu, tujuan dan manfaatnya itu langsung terintegrasi ya, jadi satu langsung, tidak perlu Anda menuliskan latar belakang, kemudian masalah yang akan dibahas apa, kemudian manfaatnya apa, tujuan apa, tidak ya, tapi langsung Anda tuliskan secara lengkap dan terintegrasi. Jadi langsung ini permasalahannya apa, latar belakangnya bagaimana, itu diungkapkan. Ini diungkapkan. Kemudian nanti jangan lupa ya tujuannya apa, manfaatnya apa, itu Anda ungkapkan juga. Lalu langsung ke pembahasan. Nah, untuk pembahasan ini nanti Anda boleh menambahkan subjudul bergantung berapa jumlah pembahasan Anda. Nanti 2.1 ini pembahasan yang pertama, ini mengenai proses pembuatannya dulu. Dituliskan subjudulnya, oh ini nanti membahas mengenai proses pembuatan. Kemudian subjudul yang kedua misalnya, oh mengenai pengaplikasian. Pengaplikasiannya bagaimana? Bisa ditambahkan. Nah, lalu setelah selesai, Anda langsung penutup. Nah, penutup ini simpulan dan saran, langsung dituliskan dalam paragraf-paragraf ya. Jadi ini simpulannya. Tadi kan Anda membahasnya dua, ya, membahasnya dua, yaitu mengenai pemanfaatan dan penggunaan. Tuliskan ini apa, ini yang kedua apa, simpulan yang pertama, simpulan yang kedua, lalu saran, seperti itu. Kemudian bagian berikutnya adalah daftar pustaka. Nah, untuk daftar pustaka ini nanti Anda tuliskan seluruh pustaka yang Anda ambil dalam menulis karya ilmiah. Saya mewajibkan Anda
untuk menulis daftar pustaka itu dari sumber-sumber yang relevan, yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Anda boleh ambil dari manapun, kecuali kecuali dari blog pribadi. Jadi misalnya seperti Blogspot, WordPress itu tidak boleh Anda ambil karena tidak jelas tidak jelas informasinya itu benar atau tidak. Tapi kalau misalnya Anda mau ambil dari website, selama website tersebut bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, boleh Anda ambil. Ya, saya sarankan Anda mengambilnya dari jurnal, kemudian karya terdahulu, kemudian buku, itu lebih valid. Baik, begitu ya. Untuk penulisan artikel konseptual ini sendiri, maksimal itu adalah 10 halaman. Jadi Anda tidak boleh membuat lebih dari 10 halaman. Penulisannya standar ya, Times New Roman 12, spasinya adalah 1,5 seperti itu. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Jadi, pertemuan hari ini sampai pertemuan ke-15 agendanya adalah membuat tugas akhir secara kelompok. Nah, nanti kalau misalnya Anda dalam proses pembuatan Anda mengalami kesulitan, kemudian Anda perlu melakukan pembimbingan, Anda boleh langsung menghubungi saya, ya. Boleh secara pribadi maupun di grup kelas, seperti itu. Baik, demikian. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.